Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Tani Indonesia. Podcast yang membahas tentang isu pertanian di Indonesia. Saya Suci Rahmadani dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih dalam pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu penguatan kelembagaan petani, khususnya koperasi petani dan kelompok petani. Karena ternyata keberhasilan pertanian itu bukan cuma soal lahan yang luas atau hasil panen yang tinggi, tapi juga tentang bagaimana petani bisa bekerja sama, memiliki organisasi yang kuat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara bersama-sama. Dan tentunya saya nggak sendiri nih, ada dua teman saya yang siap berbagi insight menarik. Halo guys. Halo semuanya, saya Reza Ramadhani Siregar. Senang banget bisa ikut ngobrol di podcast pada hari ini. Semoga diskusi kita bisa menambah wawasan tentang pentingnya kelembagaan dalam sektor pertanian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Srihandayani Butar-Butar. Topik ini menarik banget dan penting ya bagi kehidupan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan sentra pertanian. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita mulai dulu dari pengertiannya nggak sih? Apa sih yang dimaksud dengan kelembagaan petani? Secara umum, kelembagaan pertanian itu adalah organisasi atau wadah yang dibentuk oleh petani untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan kesejahteraan petani. Kelembagaan ini bisa berbentuk seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan, hingga koperasi. Jadi petani itu nggak bisa berjalan sendiri ya? Betul banget, karena kalau petani bekerja sendiri-sendiri, posisi tawarnya cenderung lemah. Tetapi kalau mereka terorganisasi dalam kelembagaan yang kuat, mereka menjadi punya kekuatan yang kolektif. Dan menariknya, kelembagaan petani itu bukan cuma soal organisasi formal saja, tetapi juga soal bagaimana kerjasamanya, kepercayaannya, solidaritasnya, dan kemampuan petani untuk berkembang bersama. Makanya pemerintah sekarang banyak mendorong penguatan kelembagaan petani sebagai bagian dari pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kelompok tani. Sebenarnya kelompok tani itu apa sih? Kelompok tani itu sekumpulan petani yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, atau jenis usaha taninya. Biasanya kelompok tani ini menjadi tempat belajar bersama, berdiskusi, hingga kerjasama dalam kegiatan produksi pertanian, begitu. Berarti fungsinya kelompok tani nggak cuma sekedar kumpul-kumpul aja ya? Yaps, benar banget. Ada beberapa fungsi utama kelompok tani. Yang pertama, sebagai kelas belajar, tempat petani mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik budidaya, pupuk, dan teknologi pertanian. Yang kedua, sebagai wahana kerjasama, di mana petani itu bisa saling membantu dalam pengelolaan usaha taninya. Lalu yang ketiga, sebagai unit produksi, yang artinya kelompok tani dapat meningkatkan efisiensinya secara bersama-sama, efisiensi produksinya, begitu. Selain itu juga, kelompok tani juga mempermudah pemerintah dalam menyalurkan bantuan seperti pupuk subsidi, alat pertanian, atau program penyuluhan. Jadi kelompok tani ini menjadi jabatan antara pemerintah dan petani. Tapi di lapangan pasti juga ada tantangannya dong. Tentu saja ada. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah rendahnya partisipasi anggota. Kadang ada anggota yang aktif dan juga ada anggota yang pasif. Selain itu, banyak kelompok tani yang masih memiliki manajemen organisasi yang lemah dan keterbatasan modal usahanya. Nah, selain itu belum lagi masalah regenerasi muda, karena anak muda zaman sekarang itu banyak yang kurang tertarik di sektor pertanian. Padahal keberlanjutan kelompok tani itu juga bergantung terhadap generasi muda, begitu. Nah, sekarang kita akan membahas koperasi petani. Banyak orang yang masih bingung membedakan kelompok tani dan koperasi. Apa sih perbedaannya? Perbedaan antara koperasi dan kelompok tani yaitu terletak pada fungsi dan orientasinya. Kalau kelompok tani dia lebih fokus pada pembelajaran dari kerjasama usaha tani, sedangkan koperasi lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi koperasi itu lebih ke penguatan ekonomi pertaniannya ya?
Betul banget, koperasi petani membantu anggota dalam menyediakan sarana produksi, simpan pinjam, pemasaran hasil panen, hingga distribusi produk. Contohnya begini, kalau misalnya petani menjual hasil panen langsung ke tengkulak, itu harganya sering rendah. Tapi kalau dijual di koperasi dengan jumlah yang besar, maka peluang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi itu lebih besar gitu. Berarti koperasi bisa membantu mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak. Iya benar, itu tuh salah satu manfaat pentingnya. Selain itu, koperasi juga membantu akses pembiayaan dan memperkuat ekonomi desa. Tetapi kenapa masih ada koperasi yang kurang berkembang? Biasanya karena masalah pengelolaan. Ada koperasi yang kurang transparan, manajemen yang kurang profesional, atau minim inovasi. Padahal di era sekarang koperasi harus adaptif terhadap teknologi digital dan perkembangan pasar. Kalau begitu, menurut kalian apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat kelembagaan petani? Pertama, tentu saja melalui pelatihan dan penyuluhan. Petani perlu mendapatkan peningkatan kapasitas baik dalam bidang produksi maupun manajemen organisasi. Kemudian, penting juga adanya pendampingan pemerintah dalam dukungan kebijakan. Misalnya, bantuan akses modal, teknologi, hingga pemasaran hasil pertanian. Selain itu, perlu adanya penguatan kepemimpinan dalam kelompok tani dan koperasi. Karena organisasi yang lebih kuat biasanya dipimpin oleh orang-orang yang visioner, jujur, dan mampu menggerakkan anggotanya. Dan mungkin digitalisasi juga penting ya? Penting banget, sekarang petani harus mulai memanfaatkan teknologi digital seperti pemasaran online, aplikasi pertanian, hingga akses informasi harga pasar secara real time. Wah, seru banget sih diskusi kita hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penguatan kelembagaan petani merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian di Indonesia. Kelompok tani berperan sebagai tempat belajar dan kerjasama, sedangkan koperasi berfungsi memperkuat aspek ekonomi dan bisnis petani. Jadi kalau kelembagaan petani itu kuat, maka petani juga akan lebih mandiri, produktif, dan memiliki daya saing yang lebih baik. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini, dan terima kasih juga untuk kedua narasumber yang sudah berbagi insight yang luar biasa nih. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Tetap semangat untuk memajukan pertanian di Indonesia.